Pernah dengar soal cerita mistis rumah hantu Darmo dengan cerita pesugihannya? Tahun 2005, salah satu mitra MTB bersama keempat temannya ingin membuktikan seberapa angker dan apakah mitos tentang pesugihan itu benar. Dan ternyata... Hai Mitra MTB, balik lagi di Link Sirwangi dengan kisah nyata horor yang pastinya bikin Mitra MTB merinding. Kisah horor ini dikirim langsung oleh Mas Linggo Pipitan dengan pengalamannya untuk menjelajahi rumah hantu Darmo bersama 4 temannya. Tahun 2005, sebelum rumah hantu Darmo sebegitu terkenalnya karena cerita mistisnya yang banyak diulas oleh kreator-kreator lainnya, ternyata salah satu mitra MTB ini ingin membuktikan langsung seberapa angker rumah hantu Darmo ini dan juga apakah mitos yang beredar itu benar. Akhirnya Mas Linggo bersama keempat temannya ini menuju ke rumah hantu Darmo pada malam hari berbekal handycam jadul yang sudah disyaratkan orang tuanya, dan badan mereka berlima ini sudah dirajah. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mereka sampai, mereka berbincang sedikit dengan security di perumahan dan mereka diperingatkan untuk berhati-hati karena ada pengalaman beberapa orang sebelumnya itu diperlihatkan berbagai wujud makhluk-makhluk yang seram pastinya, dan beberapa juga ada yang dijaili, begitu pengakuan dari security-nya. Akhirnya mereka mendapat izin dan mulai memasuki rumah hantu Darmo itu. Mereka berlima membagi tugas. Mas Linggo sendiri sebagai pembuka doa dan istilahnya meminta izin untuk memasuki rumah hantu Darmo itu. Kemudian 2 orang temannya bertugas untuk meletakkan sesaji dan juga bunga di 7 titik di dalam rumah hantu Darmo itu. Kemudian 1 temannya bertugas sebagai kameramen dan 1 lainnya bertugas untuk menjaga akomodasi atau kendaraan mereka. Waktu menunjukkan pukul jam 11 malam lebih 30 menit. Kedua temannya yang bertugas untuk meletakkan sesaji sudah selesai. Mereka keluar dari rumah hantu Darmo itu, kemudian menunggu setengah jam lagi, hingga pada tengah malam tepat, Mas Linggo bersama 1 orang kameramen masuk ke dalam rumah hantu Darmo ini. Awal masuk, mereka menuju ruang tamu. Hawanya terasa pengap, tidak seperti hawa biasanya, terasa sesak dan ada perasaan tidak enak di situ. Jadi rumah hantu Darmo ini tahun 2005 belum seperti sekarang ya Mitra MTB, tapi masih ada rangkanya dan juga masih beratap gitu, walaupun sudah sangat berantakan. Setelah masuk ke ruang tamu, ternyata Mas Linggo dan 1 orang temannya ini melihat satu sosok yang tidak biasanya Mitra MTB. Mereka bertemu makhluk cebol. Makhluk cebol ini berwajah tua, kemudian kulitnya itu seperti habis masuk ke dalam lumpur, jadi hitam seperti itu, dan punya gigi yang semuanya itu runcing dengan panjang 15 cm. Makhluk cebol ini berpindah-pindah tempat, dan saat berpindah, ia berubah wujud menjadi asap putih yang tebal, kemudian berubah lagi menjadi makhluk cebol. Setelah mereka menyaksikan itu, mereka langsung beranjak ke lantai 2 dan menemukan satu ruangan yang tampak sangat tidak nyaman. Mulai dari hawanya yang sangat asing, pengap, bahkan mereka merasakan dadanya tertekan sampai sesak nafas. Handycam diarahkan 360 derajat ke ruangan itu, dan ternyata tidak nampak apapun. Di handycam pun tadi juga tidak nampak makhluk cebol, jadi nampak seperti ruangan biasa. Setelah mereka tidak tahan dengan sesaknya hawa di lantai 2 itu, mereka turun lagi ke lantai 1 menuju ke ruang tengah. Nah, di ruang tengah ini ada 2 tangga menuju balkon, dan Mas Linggo merasakan ada pusaran energi yang sangat besar di dalam balkon itu. Lagi-lagi hawanya sesak, ada perasaan yang tidak nyaman, dan di handycam lagi-lagi tidak tampak suatu perwujudan apapun. Nah, saat Mas Linggo merasakan ada pusaran energi yang sangat besar, ia juga mendengar suara langkah kaki pantofel yang semakin terdengar jelas. Kameramen pun juga mendengarnya. Tapi lagi-lagi di handycam tidak terlihat perwujudan apapun. Belum lama setelah suara pantofel itu hilang,
muncul bau anyir yang sangat terasa dan sangat menusuk. Jeda 3 menit, bau anyir itu berubah menjadi bau busuk yang tidak tertahankan lagi. Akhirnya Mas Linggo dan satu temannya ini beranjak ke basement dan mereka melihat satu kain putih dengan warna yang mangkak berlumuran tanah lewat di depan mereka. Setelah kain putih itu lewat, muncul suara tangisan bayi yang sangat kencang dan disusul oleh suara rintihan wanita yang sangat kesakitan. Kemudian suara rintihan itu berubah menjadi suara tertawa yang sangat kencang pula. Setelah dari basement, mereka menuju ke dak paling atas, yaitu di lantai 3. Dan di tangga, mereka mendengar suara yang sangat marah dan terdengar sangat geram. "Kowe ojo melu urusanku." Mereka pun melanjutkan perjalanan dari tangga menuju ke lantai 3. Kemudian Mas Linggo ini duduk bersila dan mulai mengheningkan cipta dan rasa dengan bahasa rasa untuk mendoakan jin-jin yang ada di sana. Kemudian sekelebat adegan muncul memenuhi pikirannya. Ia seolah-olah diperlihatkan kejadian di masa lampau, di mana ada sebuah keluarga yang sedang bercekcok soal harta waris. Kemudian salah seorang dari anggota keluarga itu menggunakan ilmu black magic atau santet, dan akhirnya satu keluarga itu tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Setelah kejadian itu pun, mereka berlima akhirnya pulang dan memutuskan untuk memutar handycam yang mereka bawa tadi. Ternyata Mitra MTB, di dalam handycam itu terlihat jelas semua perwujudan makhluk-makhluk yang ada di sana. Mulai dari makhluk cebol, kemudian ada sosok pria dengan setelan kemeja dan jas rapi, tapi tubuhnya hanya setengah. Jadi muncul darah dari pusar sampai ke kaki. Dan manusia setengah badan ini sudah pernah diceritakan oleh salah satu penyiar MTB FM di episode berikut ini. Selain makhluk-makhluk tadi juga terlihat perwujudan suara rintihan wanita yang ternyata kuntilanak dan suara marah yang bilang "Kowe ojo melu urusanku" itu berwujud pocong. Baik Mitra MTB, itu tadi cerita mistis, horor, dan nyata yang dikirimkan langsung oleh salah satu Mitra MTB yang mengalaminya. Mau tahu kisah-kisah horor berikutnya? Nantikan di episode Lengser Wengi selanjutnya. Bye Mitra MTB.